إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman Kanal Belajar Multazima, insyaallah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengkaji sebuah kitab nahwu yang terhitung dalam level menengah, yaitu kitab Mutammimatul Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyyah karya Al-Allamah Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki yang dikenal dengan julukan Al-Hattab. Ya, Mutammimah Al-Ajurumiyah ini bisa kita anggap sebagai salah satu pelengkap atau pensyarah matan Ajurumiyah dan melengkapi bahasan-bahasan dalam ilmu nahwu yang tidak tercakup dalam matan Ajurumiyah. Baik, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan, yaitu bab muqaddimah mu'alifnya terlebih dahulu di halaman kedua di kitab PDF. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, serta salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sayyidina Muhammad wa ala alihi, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau semuanya, wa ba'du. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyati. Maka ini adalah sebuah kitab permulaan dalam ilmu bahasa Arab. Mutammimatun limasailil ajurumiyah. Yang ini merupakan kitab pelengkap untuk pokok-pokok pembahasan dari kitab matan al-ajurumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalati. Di mana kitab ini akan menjadi wasitoh, yaitu jembatan perantara antara kitab Ajurumiyah yang merupakan kitab level dasar dalam ilmu nahwu, wa baina ghairiha minal mutawwalat, dan kitab selain kitab-kitab yang levelnya berada di atas Ajurumiyah yang terhitung kitab-kitab yang tebal atau kitab-kitab level lanjutan di dalam ilmu nahwu. Mutawwalat itu kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang tebal. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini, yaitu kitab Mutammimal Ajurumiyah, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dengan kitab aslinya, yaitu kitab matan Ajurumiyah, fil hayati wa ba'dal mamat, baik di dalam kehidupan penulis, wa ba'dal mamat, dan juga setelah kematian penulis. Dan kita katakan untuk kita semua para pembaca dan pembelajar kitab Mutammimah al-Ajurumiyah ini, innahu qaribun mujibud da'awati, sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha dekat, mujibud da'awat, sekaligus zat yang maha mengabulkan permohonan. Tapi kita masuk ke bab yang pertama. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam ini mudahnya adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Kalam wa ma yata'allafu minhu, dan unsur-unsur yang menyusun kalam tersebut. Al-kalam, bab al-kalam, dan unsur-unsur yang menyusun sebuah kalam. Nah, kita lihat definisi dari al-kalam terlebih dahulu. Nah, tadi kan secara ringkas kita jelaskan bahwasanya al-kalam adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Kita lihat definisi menurut ilmu nahwu. Al-kalam huwa adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi di sana ada 4 hal. Pertama dia adalah al-lafzu, yang kedua dia adalah al-murakkabu, yang ketiga dia adalah al-mufidu, dan yang keempat adalah bil wad'i.
Nah, kita akan memperjelas maksud dari masing-masing 4 unsur ini, 4 poin ini. Bagian 1, definisi al-kalam dan macam-macam al-kalimah. Nah, kita lihat dari definisi al-kalam terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah al-lafdhu. 1 al-lafdhu, 2 al-murakab, 3 al-mufid, yang keempat bil wad'i. Ada 4 syarat kalam. Apa itu al-lafdhu? Kita lihat. Al-lafdhu adalah ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Ucapan, tentu ucapan dari mulut yang dia bersuara. Ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian al-murakabu, yaitu dia tersusun dari 2 kata atau lebih. Namanya kalimat yang sempurna ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu seperti SPOK. Ada subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Itu aja tersusun dari 4 kata, ya kan? Nah, itu juga dengan al-kalam dalam bahasa Arab. Dia al-murakab, dia tersusun dari 2 kata minimal atau lebih. Kemudian al-mufidu. Mufid itu yang namanya kalam itu harus dipahami secara utuh oleh lawan bicara. Lawan bicara kita harus memahami apa yang kita maksudkan dengan ucapan kita. Kemudian bil wad'i, yaitu dia berbahasa Arab. Nah, bil wad'i ini itu ada 2 makna. Pertama, dia berbahasa Arab, dan yang kedua dia adalah diucapkan dengan sengaja. Kita akan membahas secara lebih lanjut masing-masing dari keempat syarat kalam ini. Syarat yang pertama adalah al-lafdhu. Al-lafdhu artinya adalah ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Contohnya adalah Muhammadun. Muhammadun, jika kita mengucapkan Muhammad, maka dia adalah al-lafdhu. Kita melafazkan Muhammad. Mengapa? Karena suara kita itu mengandung huruf hijaiyah. Mim, ha, double mim, dan dal. Begitu juga jika kita mengucapkan yaktubu. Yaktubu, maka ini kita disebut melafalkan yaktubu, karena di dalam ucapan kita itu terkandung huruf hijaiyah, ya, kaf, ta, dan ba. Maka itu adalah yang dimaksud dengan al-lafdhu. Yang tidak memenuhi syarat contohnya adalah isyarat dan tulisan. Mengapa? Karena dia bukan ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Isyarat kan misalkan isyarat tangan. Isyarat tangan, maka dia kan bukan suara tapi isyarat dengan tangan, ataupun isyarat dengan kepala, atau dengan kerdipan mata, dan lain-lainnya. Atau juga dengan tulisan, dia juga bukan ucapan. Bukan ucapan yang menghasilkan suara yang mengandung huruf hijaiyah. Taib, itu adalah al-lafdhu. Kemudian yang nomor 2 adalah al-murakab. Murakab adalah tersusun dari 2 kata atau lebih. Contohnya, kita lihat al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah, maka di sini ada 2 kata, al-ilmu, dan yang kedua adalah nafi'un. Maka ini terpenuhi syarat murakab. Jika kita mengucapkan al-ilmu nafi'un, maka kita telah melafazkan sesuatu yang murakab. Kita memenuhi 2 syarat al-kalam. Kemudian contoh yang kedua, dakhala rajulun ilal baiti. Dakhala, telah masuk, rajulun, laki-laki, ila, ke, al-baiti, rumah. Seorang laki-laki telah masuk ke dalam rumah. Maka di sini ada 4 kata. Jelas melebihi syarat minimal dari al-kalam, yaitu 2 kata. Maka dia adalah murakab, tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, ini adalah murakab yang hakiki, murakab yang sebenarnya, yang sejati. Mengapa? Karena memang lafalnya itu benar-benar terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, selain murakab yang hakiki atau murakab sejati, yang benar-benar memang tersusun dari 2 kata atau lebih, di sana ada yang disebut dengan murakab takdiri. Murakab takdiri, yaitu dianggap murakab. Secara lafal, secara kasat mata, dia hanya terdiri dari 1 kata. Tapi sebetulnya dia itu ada kata yang disembunyikan di sana. Jelas? Ini disebut murakab takdiri. Nah, secara kasat mata cuma 1, tapi sebetulnya di sana itu mengandung kata lainnya yang tidak dimunculkan.
dan harus disembunyikan. Contohnya adalah pada fi'il amr atau kata kerja perintah uktub, tulislah. Maka di dalam kalimat uktub ini, dalam kata uktub ini, dia terkandung kata lainnya, yaitu apa? Subjeknya. Kalau secara kasat mata kan dia cuma satu nih, uktub. Padahal di dalam uktub ini, di dalam kata kerja perintah ini terkandung subjek dari siapa yang disuruh menulis tersebut, siapa yang menulis tersebut. Nah, uktub di situ mengandung domir atau kata ganti anta. Maka sesungguhnya kalimat uktub itu secara lengkap adalah uktub anta. Uktub anta, kamu tulislah. Hanya saja gaya bahasa Arab mengharuskan yang namanya domir atau kata ganti di dalam fi'il amr atau kata kerja perintah itu harus disembunyikan dan istilahnya dileburkan ke dalam fi'ilnya, sehingga antanya itu tidak dimunculkan, namun dia dileburkan ke dalam kata kerja perintah. Itu gaya bahasa Arab untuk kata kerja perintah. Oleh karena itu ini disebut murakkab yang takdiri. Mengapa? Karena secara kasat mata cuma satu kata, iya kan, uktub. Namun sesungguhnya ada kata lain yang tersembunyi, yaitu domir atau kata ganti anta, kamu laki-laki, di dalam kata kerja perintah uktub. Itu disebut murakkab takdiri. Dan ini juga memenuhi syarat karena memang dia aslinya tersusun dari dua kata atau lebih, hanya saja kata tersebut harus disembunyikan di dalam fiil tersebut sesuai dengan gaya bahasa Arab. Nah, kita lihat yang tidak memenuhi syarat. Contohnya adalah to'amun. Nah, jika kita mengucapkan to'am, maka kita disebut melafadzkan. Tapi lafal kita ini tidak murakkab karena hanya tersusun dari satu kata saja. To'am artinya adalah makanan. Begitu juga jika kita mengucapkan madrasatun, maka kita disebut melafadzkan madrasah. Kita mengucapkan madrasah. Lafadz ini adalah lafadz tapi dia tidak murakkab karena tersusun dari satu kata dan tidak ada indikator yang menunjukkan ada kata yang disembunyikan di dalam kata tersebut. Jadi dia tidak bisa disebut murakkab takdiri tanpa ada alasan. Nah, itu adalah syarat yang kedua, yaitu al-murakkab. Syarat ketiga adalah al-mufid. Al-mufid adalah dipahami secara utuh oleh lawan bicara. Nah, yang namanya kalam tadi kan sudah dilafadzkan, kemudian dia terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian syarat ketiga, rangkaian kata tersebut itu harus bisa dipahami secara utuh oleh lawan bicara kita. Contohnya adalah yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu sedang menulis, Muhammad nama orang, ad-darsa pelajaran. Muhammad sedang menulis pelajaran. Maka ini adalah lafaz karena dia ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua, dia murakkab, terdiri dari tiga kata. Dan yang ketiga, dia adalah al-mufid. Dia bisa dipahami secara utuh oleh lawan bicara. Bahwasanya informasi yang hendak kita sampaikan, kita ingin mengabarkan bahwasanya Muhammad itu sedang menulis pelajaran. Dan orang yang mendengar pun paham, oh ternyata si Muhammad sedang menulis pelajaran. Contoh kedua, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Syarat pertama, al-lafdhu terpenuhi. Dia ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian syarat kedua, al-murakkab terpenuhi. Dia tersusun dari dua kata. Syarat ketiga, al-mufid terpenuhi juga karena orang yang mendengar itu paham. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Maka informasi yang dia peroleh adalah, oh ternyata ilmu itu bermanfaat. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-mufid. Bagaimana contoh yang tidak memenuhi syarat? Kita lihat contohnya adalah idza ja'al ustadzu. Idza ja'al ustadzu. Jika ja'a telah datang al ustadzu, seorang ustadz atau pengajar. Maka jika kita ucapkan idza ja'al ustadzu, maka syarat pertama terpenuhi yaitu lafal. Kemudian syarat kedua terpenuhi yaitu murakkab, terdiri dari tiga kata. Namun syarat ketiga dia tidak memenuhi yaitu al-mufid. Mengapa? Karena jika kita katakan idza ja'al ustadzu, jika ustadz telah datang, maka lawan bicara kita itu tidak akan paham secara utuh kalimatnya dan dia akan menunggu kalimat yang melengkapi ucapan kita sebelumnya. Kalau ustadz itu telah datang, terus kita harus ngapain kan gitu misalkan.
Apakah kalau ustadz telah datang, kita harus bersiap-siap di kursi kita masing-masing, ataukah apabila ustadz telah datang, kita harus antri untuk setoran hafalan, ataukah apabila ustadz telah datang, kita bubar sekalian dari sekolah, pulang sekalian? Kan gak jelas. Harus ada kata yang melengkapi kalimat sebelumnya. Nah, itu disebut lafaz yang murokab namun ghairu mufid, tidak memberikan pemahaman secara utuh kepada lawan bicara. Karena lawan bicara kita pasti nunggu-nunggu nih, mencari-cari nih yang melengkapi kalimat ini apa nih. Dia belum paham dengan kalimat yang idza ja'al ustad, kalau ustad telah datang. Dia belum paham secara utuh. Itu disebut al-mufid. Nah. Kemudian syarat yang keempat adalah bil wad'i. Nah, bil wad'i tadi sudah kita sebutkan bahwasanya dia memiliki dua makna. Pertama berbahasa Arab, yang kedua adalah diucapkan dengan sengaja. Nah, sebentar, ada faidah dari kitab Mutamimah Ajrumiyah cetakan saya, akan kita bacakan sedikit. Nah, dalam Mutamimah Ajrumiyah cetakan saya yang ditaklik oleh Abu Anas Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdhiri, maka di sana ada taklik terkait dengan syarat bil wad'i ini. Di situ kan disebutkan ada dua pendapat. Bil wad'i itu ada yang mengatakan berbahasa Arab dan juga ada yang mengatakan dia diucapkan dengan sengaja. Maka pentaklik matan kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah, Syekh Abu Anas mengatakan di sini mengutip ucapan As-Sabban. Qala As-Sabbanu adh-dhahiru anna muradahu bil wad'i al-wad'u al-arabiyyu alladhi huwa qaidun la budda minhu fi ta'rifil kalami kama qala Syatibi wa ghairuhu li yakhruja kalamul a'ajimi lal qasdu. Nah, maka As-Sabban mengatakan zahirnya yang dimaksud dengan al-wad'i bil wad'i itu adalah dengan berbahasa Arab, bukan makna yang kedua yaitu diucapkan dengan sengaja. Namun yang zahir, yang lebih mendekati kebenaran itu dia adalah berbahasa Arab, di mana bahasa Arab ini merupakan qaidun la budda minhu, syarat mutlak untuk definisi al-kalam. Bahwasanya yang disebut dengan al-kalam itu haruslah dia berbahasa Arab. Yang dimaksud dengan al-kalam dalam ilmu nahwu dia haruslah berbahasa Arab. Ini adalah qaidun la budda minhu, syarat mutlak yang harus ada dalam definisi al-kalam. Sebagaimana ini pendapat Asy-Syatibi dan juga selain beliau, supaya liyakhrija kalamul a'ajim, supaya kalamul a'ajim, supaya takrif atau definisi dari makna bil wad'i berbahasa Arab ini bisa mengeluarkan bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab, bahasa-bahasa asing selain bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan bil wad'i adalah dengan berbahasa Arab, sehingga yang namanya kalam tentu objek pembahasannya adalah bahasa Arab saja, bukan bahasa selain Arab. Nah, contoh yang tidak memenuhi syarat adalah ya bahasa Indonesia juga bahasa asing selain bahasa Arab yang lain. Insya Allah mudah ya. Intinya bil wad'i adalah berbahasa Arab. Nah, kita telah selesai membahas dan menjabarkan tentang definisi al-kalam beserta syarat-syaratnya. Kita lanjutkan pembahasan tentang di matan Mutamimah Al-Ajrumiyah kembali. Wa aqallu ma ya'talafu min, dan minimal suatu kalam itu tersusun dari pertama ismaini, nahu Zaidun qaimun, tersusun atau terdiri dari dua isim. Contohnya adalah Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Au min fi'lin wa ismin, atau terdiri dari fi'il dan isim. Contohnya adalah qoma Zaidun. Qoma adalah fi'il madhi, Zaid berdiri. Zaid itu telah berdiri. Maka ini tersusun dari fi'il dan isim. Jika tersusun dari dua isim, ini akan membentuk jumlah ismiyah. Sedangkan jika tersusun dari fi'il dan isim, ini akan membentuk jumlah fi'liyah. Jelas insyaallah ya. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai membahas al-kalam dan juga unsur penyusun dari al-kalam, kita akan masuk lebih detail terhadap pembahasan al-kalimatu, di mana al-kalam adalah rangkaian dari al-kalimah. Kalam kan artinya adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia, sedangkan al-kalimatu dalam bahasa Indonesia adalah kata, artinya adalah kata.
Nah, kita lihat definisi al-kalimatu di dalam atau menurut ilmu nahwu. Al-kalimatu atau kata dalam ilmu nahwu artinya adalah qaulun mufradun. Qaulun mufrad, suatu lafaz yang tunggal. Suatu lafaz yang tunggal. Kata itu adalah suatu lafaz yang tunggal. Tapi kita lihat syarahnya untuk definisi al-kalimatu ini. Nah, al-kalimatu qaulun mufrad. Kata adalah qaulun mufrad. Yang dimaksud dengan qaul adalah ucapan yang memiliki makna atau arti. Yang dimaksud dengan qaul adalah ucapan yang memiliki makna atau arti. Baik itu tersusun dari satu kata saja ataupun dari dua kata dan lebih. Pokoknya segala ucapan yang memiliki arti atau memiliki makna, baik hanya satu kata ataupun lebih dari 1, 2, 3 ataupun 10 kata misalkan, maka itu semua tercakup dalam definisi al-qaul. Nah, oleh karena itu dibutuhkan atribut yang kedua yaitu, atau bukan atribut, instrumen yang kedua yaitu mufradun. Jadi dibatasi lagi dengan definisi mufrad, dengan instrumen mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad adalah terdiri dari satu kata. Maka yang dimaksud dengan al-kalimat atau kata adalah segala ucapan yang memiliki makna dan dia tersusun dari satu kata saja. Setiap lafaz yang memiliki makna namun dia hanya tersusun dari satu kata saja. Itulah al-kalimatu, atau bahasa Indonesianya ya kata. Nah, jadi sekali lagi seperti itu ya. Al-qaul itu ucapan yang memiliki makna, baik itu tersusun dari satu kata, dua kata ataupun 10 kata. Namun ini dibatasi lagi dengan mufrad. Dia hanya tersusun dari satu kata saja. Dan mufrad di sini bukan mufrad kebalikan dari mutsanna atau jamak, bukan. Tapi dia adalah hanya satu kata saja. Bukan mau dia jamak, mau dia tunggal, mau dia mutsanna ganda, terserah, yang penting satu kata gitu. Itulah yang disebut dengan mufrad kebalikan dari murakkab. Mufrad kebalikan dari murakkab. Nah, itulah al-kalimatu. Contohnya adalah kitabun. Nah, kitabun dia qaul mufrad, lafaz yang satu kata. Kitabun satu kata. Dia adalah di sini kata benda. Qara'a qaul mufrad, ucapan punya arti, yaitu artinya telah membaca. Kalau kitabun artinya artinya adalah buku. Dan dia mufrad, terdiri dari satu kata. Qara'a adalah kata kerja. Kemudian min juga qaul mufrad. Qaul dia ucapan yang memiliki makna, artinya adalah dari, ya kan? Min. Kemudian dia mufrad, terdiri dari satu kata saja, min. Nah, itu disebut dengan al-kalimatu. Tayyib, kembali lagi ke kitab Mutammimah Ajrumiyah. Wahia, dan dia itu kembali kepada al-kalimatu. Kalimat atau kata itu ada 3 macam. Pertama ismun, isim. Kedua fi'lun, fi'il. Ketiga harfun ja'a li ma'nan, isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki makna. Tayyib. Macam-macam al-kalimah. Kalimat itu atau kata terbagi 3, isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Isim itu adalah kata yang tidak terikat waktu, kata yang memiliki makna dan dia tidak terikat waktu. Kemudian fi'il adalah kata yang memiliki makna dan dia terikat waktu. Sedangkan harfun ja'a li ma'nan adalah huruf yang memiliki makna. Insyaallah untuk definisi dari masing-masing jenis kata ini akan kita jelaskan pada kesempatan yang mendatang. Secara mudahnya isim itu kata benda. Ini mudahnya ya, kira-kira gampangnya. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja, harfun ja'a li ma'nan semacam kata keterangan kurang lebih. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, syarat kalam itu ada 4. Al-lafzu, al-murakabu, al-mufidu, bil-wat'i. Kemudian al-kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Kemudian yang ketiga, al-kalam, yaitu kalimat yang sempurna tersusun dari rangkaian al-kalimatu atau kata.
yang memberikan pemahaman utuh kepada lawan bicara dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah pengertian dari al-kalam, yaitu al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kira-kira kurang lebih pengertiannya seperti ini. Al-kalam tersusun dari rangkaian al-kalimah atau kata yang memberikan pemahaman utuh kepada lawan bicara dalam bahasa Arab. Itu terjemahan al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Contohnya adalah dakhala rajulun ila al-baiti. Maka di sini ada dakhala rajulun ilal baiti. Masing-masing adalah al-lafdhu. Dia adalah ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian dia adalah al-murakkab, tersusun dari 2 kata atau lebih. Di sini tersusun dari 4 kata. Pertama dakhala, yaitu dia adalah fiil, kata kerja. Kemudian rajulun, dia adalah isim. Kemudian ila, dia adalah harfun ja'ali ma'nan. Kemudian al-baiti, dia adalah isim. Nah, jadi keempat kata ini dengan ketiga jenisnya, kata kan ada 3 jenis. Kata dengan ketiga jenisnya ini menyusun sebuah al-kalam. Dan dia memberikan pemahaman yang utuh. Dakhala rajulun ilal baiti. Seorang laki-laki telah masuk ke dalam rumah. Maka orang yang mendengarnya itu akan paham, oh ternyata ada laki-laki yang telah masuk ke dalam rumah. Jadi informasi yang diberikan itu dapat dipahami oleh lawan bicara. Dia al-mufid, dan dia dalam bahasa Arab bil wad'i, dakhala rajulun ilal baiti. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, dakhala rajulun ilal baiti disebut dengan al-kalam. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini untuk nahwu level menengah kira-kira. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.